Bagi jamaah yang insyaallah bisa baca ya, itu kita baca matannya ya, matannya, yaitu yang di dalam kurung itu ya, yang di dalam kurung itu matannya atau aslinya. Adapun yang di luar kurung itu syarahnya, keterangannya, ya, biar saya nanti yang baca ya, untuk memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah wal 'ishrun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas alal aghniya bi Sulaiman ibni Dawud alaihissalam wa alal abidi bi Yusuf wa alal marda bi Ayyub wa alal fuqara bi Isa alaihissalam. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Allah SWT berfirman, sungguhnya Allah SWT berhujjah pada hari kiamat dengan 4 jiwa, dengan 4 orang maksudnya, ala arba'ati ajnas minan nas. Allah berhujjah dengan 4 jenis manusia, 4 macam manusia ya. Alal aghniya bi Sulaiman ibni Dawud alaihissalam. Allah berhujjah terhadap orang-orang yang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Yang kedua, Allah berhujjah terhadap hamba saya, yaitu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah berhujjah terhadap orang-orang yang sakit dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Dan Allah berhujjah dengan atas orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi masyarul muslimin rahimakumullah, apapun ya keadaan kita saat ini, maka sungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah SWT berhujjah dengan 4 jiwa, 4 macam manusia, yang mana dalam kondisi apapun mereka tetap beribadah, mereka tetap sholat, dan mereka tetap khusyuk dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sungguhnya Allah Taala berhujjah dengan siapa? Ala al-aghniya bi Sulaiman. Jadi kalau misalnya saat ini orang-orang kaya nggak mau sholat, orang-orang kaya nggak mau ke masjid, orang kaya tidak mau sholat, alasannya apa? Sibuk ngurus harta kekayaan. Atau para pejabat ya merasa sibuk dengan tugas-tugas di pemerintahan, atau para pemangku ya, jabatan-jabatan yang nanti dengan alasan sibuk ya, sebagai tentara atau sebagai menteri nggak mau sholat, alasannya apa? Sibuk, alasannya sibuk dengan urusan manusia. Maka Allah berhujjah dengan Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman ya lebih kaya daripada ente. Kalau anda bilang sibuk,
Nabi Sulaiman lebih sibuk daripada ente. Sibuk sebagai menteri, sibuk sebagai presiden, nggak sempat sholat. Nabi Sulaiman lebih sibuk lagi. Tetapi Nabi Sulaiman ya juga sholat, juga ibadah, bahkan seorang nabi yang senantiasa memberikan contoh kepada masyarakatnya. Ya. Jadi yang merasa sibuk mungkin sebagai Pak Ketua RT, ya, sibuk sebagai Ketua RW, sibuk sebagai Pak Lurah. Karena apa? Ngurus masyarakat, ngurus pemerintahan, mengurus hartanya, mengurus keluarganya. Ya, ada yang lebih sibuk daripada itu, yaitu Nabi Sulaiman. Ya, tetap beribadah, tetap sholat, dan tetap bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kesibukan-kesibukannya. Nah, gitu ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid bi Yusuf alaihissalam. Dan Allah berhujjah terhadap hamba saya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ka'iyakul lahum lima taraktumul ibadah fa in qalu nahnu masghuluna bi khidmati sadatina. Qala Allahu lahum 'abdi Yusuf tahta azizi Misra wa imraati wa huwa lam yatrukil ibadah. Kalau ada hamba sahaya yang tidak mau beribadah, alasannya sibuk ngurus tuannya, sibuk melaksanakan pekerjaan tuannya, ya, atau pembantu ya, mungkin sibuk nggak sholat, atau masya Allah ya sekarang ya bukan hamba sahaya juga bukan pembantu, bahkan orang merdeka, mohon maaf, para tukang ya bangunan ataupun kuli ya masya Allah mungkin sibuk ya membangun sekolah, membangun rumah, membangun masjid ya, sehingga kecapean, nggak sempat sholat, nggak sempat sembahyang, nggak sempat ibadah, alasannya sibuk. Nah, ini Nabi Yusuf itu sebagai seorang hamba sahaya yang bekerja di tuannya Aziz Misr dan juga di terhadap istrinya ini Zulaikha ya, istri Al-Aziz. Tapi Nabi Sulaiman Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau saat ini banyak yang orang beralasan ya, bahkan saya lihat sendiri masya Allah ya, banyak, mohon maaf ya kalau ada yang profesinya tukang, ya mudah-mudahan tidak menghalangi ibadah. Banyak Pak tukang, bahkan tukang ini kerjanya membangun masjid ya, kerjanya membangun masjid, membangun musola, tapi coba istirahat untuk sholat aja sebentar, kadang-kadang nggak sempat ya, nggak sempat atau memang nggak mau ya. Nah itu kan alasannya capek, alasannya belepotan ya, pakaian kotor ya, nggak ada alasan seperti itu. Nabi Yusuf itu lebih sibuk daripada mereka, lebih capek daripada mereka ya, begitu. Beliau adalah seorang hamba sahaya yang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang beralasan capek, alasan sibuk, alasan sibuk kerja ataupun ngojek ataupun kerjanya nggak bisa ditinggalkan, nggak ada alasan ya. Dan ya mungkin di sini nggak ada ya. Jadi saya pernah ketemu dengan TKW ya, tenaga kerja wanita ya. Mereka kerja di Hong Kong itu ya. Kalau maghrib mereka nah ini banyak yang nggak sholat ya, terutama maghrib ya. Ustaz, kalau maghrib kita nggak bisa sholat. Loh kenapa? Kalau maghrib itu biasanya tuannya majikannya itu baru pada datang sehingga harus disiapkan makanannya harus fresh. Jadi kita sibuk nggak bisa sholat karena harus ngurus kerjaan, masak, menghidangkan dan seterusnya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Yusuf lebih sibuk daripada TKW, daripada pembantu ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga tidak ada alasan
karena kesibukan, karena kecapean, karena sebagai bawahan, ya, maka Allah berhujah. Itu Nabi Yusuf lebih sibuk lagi, bahkan dia sebagai hamba sahaya yang ya lebih susah lagi pekerjaannya daripada pembantu rumah tangga, daripada tukang dan seterusnya. Jadi sekali lagi masyarakat muslimin, tidak ada alasan karena kesibukan, karena kecapean, ya, untuk meninggalkan ibadah. Karena sungguhnya Allah berhujah dengan Nabi Yusuf yang sebagai hamba saya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaju Allah taala 'alal marda bi Ayyub alaihi salam ka yaqulullah lahum lima taraktumul ibadah fa in qalu nahnu marda qala Allah taala lahum 'abdi Ayyub maradan syadidan, ya, wa huwa lam yatrukil ibadah. Kemudian terhadap orang sakit, ya, orang sakit, waduh saya sakit Ustadz, nggak bisa sholat, ya, nggak bisa berdiri, pusing, kalau berdiri pusing, ya, nanti jatuh dan seterusnya. Nah, ada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang juga sakitnya lebih parah daripada sakit kita, ya, lebih parah dari sakit, tapi Nabi Ayyub yaitu tetap beribadah. Nabi Ayyub tetap sholat dan tetap sembahyang. Begini katanya. Jadi yang sakit, ya, alasannya nggak mau ibadah karena sakit, ya, Nabi Yusuf juga sakit tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahtaju 'alal fuqara bi Isa, dan Allah berhujah terhadap orang yang fakir dengan Nabi Isa. Ka ayakullahu ta'ala lahum lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak mau ibadah? Fa in qalu nahnu masghulun, kami sibuk ya Allah, sibuk, ya, karena kami fakir miskin, ya, nyari makan kesana kemari susah, nggak dapat, ya, mikir makan aja susah, apalagi mau mikir sholat, ya, kadang-kadang gitu, ya, nyari makan aja susah apalagi sholat, masya Allah, ya. Nah, terhadap orang yang seperti itu Allah berhujah dengan apa? Dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu lebih fakir daripada kalian. Kenapa? Apakah Nabi Isa fakir? Qala Allah Ta'ala Isa afqaru minan man fil ardi. Nabi Isa itu adalah orang yang paling fakir di dunia, orang yang paling miskin di dunia, ya. Kenapa Nabi Isa itu tidak memiliki apa-apa di dunia? Beliau tidak punya rumah, tidak punya harta, bahkan juga tidak punya istri, namun tidak meninggalkan ibadah, ya. Jadi yang fakir alasannya, aduh, untuk nyari rumah kontrak aja susah, ya, apalagi kontrakan sekarang mahal, ya, sebulan udah 700.000, 800.000, apalagi setahun, ya, sampai puluhan juta. Nah, ya, ini masyarakat muslimin, sehingga kadang-kadang nggak sempat sholat karena apa? Karena fakir miskin, sibuk kerja, mencari makan, mencari uang kesana kemari. Nah, di sini masyarakat muslimin, Nabi Isa lebih fakir daripada kalian. Kenapa lebih fakir? Karena beliau tidak punya rumah, tidak punya harta, bahkan juga tidak punya istri. Demikian, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya apa masyarakat muslimin? Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah, apakah itu sakit, apakah itu fakir, apakah itu kerja keras sebagai hamba saya atau sebagai tukang dan lain sebagainya, ataupun sebagai penguasa, orang yang kaya dan lain sebagainya. Semuanya punya kewajiban. Kenapa? Karena para nabi yang kedudukannya seperti itu, mereka semua tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wal maqalah as-sabi'ah wal 20 an Sa'ad bin Hilal rahimahullahu, innal 'abda idza adnaba minallahi ta'ala alaihi arba'atu khisal la yuhjabu anhu rizqu wa la yuhjabu anhu sihhah
wala yuzharu alaihi dzambu wala yu'aqibuhu ajilan. Makalah yang ke-27 dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah. Seorang hamba kalau dia berbuat dosa, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa 4 hal. Yang pertama, la yuhjabu anhu rizku, tidak ditutup rizkinya. Jadi kalau orang berdosa, berbuat maksiat, mohon maaf ya, apakah kemudian tidak bisa makan? Apakah terhapus semua rizkinya? Ternyata tidak. Masya Allah. Jadi Allah masih memberikan kemurahan, kenikmatan kepada hamba. Wala yuhjabu anhu sihah, dan tidak diputus, tidak ditutup kesehatannya. Artinya kadang-kadang orang minum khamr ya masih sehat, ya masih sehat, ya. Apakah itu, ya nanti Dokter Bambang bisa menyampaikan, ya, mungkin istidraj, ya. Tapi memang Allah tidak mengikop, Allah tidak mengadab secara langsung. Makanya disebutkan di sini tidak ditutup kesehatannya, ya. Yang minum khamr, yang merokok, yang berzina masih belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzharu alaihi dzambu, dan dosanya tidak ditampakkan, ya, tidak ditampakkan. Di orang yang berbuat maksiat tidak langsung ditampakkan dosanya, bal yasturu, bahkan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan dia tidak dibalas secara langsung, ya. Ai fi sa'atil hadrah bal yumhilu, tetapi tidak langsung diadab, tetapi mereka ini diberi tangguh atau semacam dilulu, ya, lakukan silakan, ya, tetapi ingat tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, jadi masyaallah muslimin, hamba saat ini, ya, siapapun saat ini, ya, kalau merasakan seperti ini, ingat, ya, Allah tidak mengazab secara langsung, tetapi ingat itu memang diberi tangguh hingga pada saatnya nanti Allah tidak akan membiarkan, ya. Disebutkan di sini antara lain, ya, saya ulangi lagi, seorang apabila berbuat dosa, Allah masih memberi nikmat 4 hal. Tidak ditutup rizkinya, ya, tidak ditutup kesehatannya, artinya dia masih sehat, tidak langsung sakit. Wala yadharu alaihi dzam, dan dosanya tidak ditampakkan, tidak diumumkan di muka umum. Dan yang keempat, tidak dihukum secara langsung, ya, tetapi diberi tangguh. Nah, itu yang terjadi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaannya seperti itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana Nabi Adam. Nah, ini diceritakan, adapun Nabi Adam, Masya Allah, ya, nenek moyang kita sangat berat apa yang dihadapi. Wa huki anna Adam alaihissalam qala, Nabi Adam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Sungguhnya Allah SWT memberikan kepada umat Nabi Muhammad
4 karamah yang Allah tidak berikan kepada aku, 4 kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada aku. Ihdahuma qabulu taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatuhum. Nabi Adam, masyarul muslimin rahimakumullah, itu ketika berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, yaitu makan apa? Buah khuldi. Itu langsung diturunkan di dunia. Dan taubat, mengucapkan kalimat taubat, apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tidak langsung diterima taubatnya oleh Allah SWT. Bahkan dikisahkan di kitab Ihya Ulumuddin, kalau nggak salah ya, saya lupa, itu 200 tahun baru diterima taubatnya. Dan itu pun di sini disebutkan tidak di semua tempat. Misalnya kita taubat di Indonesia nggak diterima Nabi Adam, taubat di India nggak diterima, tapi taubatnya Nabi Adam itu diterimanya di mana? Di Mekah baru terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Nabi Muhammad taubat di mana saja, mau di rumah, mau di masjid, mau di lapangan, mau di pasar, semua asalkan umat Nabi Muhammad bertobat, tobatnya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Adapun Nabi Adam diterima tobatnya hanya di Mekah. Itulah ini kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Ya. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbasuhum. Masya Allah. Jadi yang kedua, kalau Nabi Adam berbuat maksiat, ya, tadinya pakai baju, bajunya langsung lepas. Sekali berbuat maksiat, bajunya lepas jadi telanjang. Ya, itu kalau Nabi Adam. Sehingga di surga itu kan mencari-cari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Kenapa dia telanjang? Karena sekali berbuat maksiat. Nah sekarang kalau kita berbuat maksiat, apakah baju kita ada langsung lepas nggak? Nggak langsung lepas. Masya Allah. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Adam sekali berbuat maksiat langsung ditelanjangi, nggak berpakaian. Adapun umat Nabi Muhammad tetap berpakaian walaupun dia berbuat maksiat. Alhamdulillah. Ya, kalau kecuali dia sendiri ya, nggak mau pakai baju ya, itu jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Wasalisah lamma asaitu furriqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammad ya'sunallaha wa la yufarraq bainahum wa baina azwajihim. Yang ketiga, ini cukup berat ya. Ketika berbuat maksiat Nabi Adam apa? Langsung diceraikan, dipisahkan antara dia dengan istrinya. Masya Allah, diturunkan ke dunia ya. Ya, Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di mana itu ya, wallahualam, lupa ya. Namun ketemunya di Mekah ya, di Arafah ya. Jadi dipisahkan sejauh ya, sejauh mana itu coba dari India ke Saudi. Masya Allah. Jadi ketika berbuat maksiat Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya dengan jarak yang sangat jauh. Adapun kita dipisahkan enggak? Tidak langsung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah muslimin, ini adalah kemurahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi'ah anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammad ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tahu. Nabi Adam berkata, saya kalau berbuat maksiat langsung apa? Diturunkan dari surga, langsung dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka berbuat maksiat, ya, kemudian dia taubat, maka Allah akan masukkan ke surga, ya, apabila taubat. Ya, masya Allah. Jadi masya Allah Pak, masyaallah muslimin, satu hal yang harus kita syukuri ya,
Bayangkan coba sekali berbuat maksiat ya, sekali makan haram ya, tadinya enak-enak di surga langsung diturunkan ke dunia, susah payah, harus kerja keras. Masya Allah. Ya. Sementara umat Nabi Muhammad dia berdosa ya, kemudian dia taubat ya, tadinya di dunia nanti akan dimasukkan ke surga ya, itu kebalikan ya. Itulah. Namun ma'asyiral muslimin, ini tidak boleh membuat kita lengah ya, karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi ya di makalah yang di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala yumhilhu wa la yuhmilhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya sekarang, maka kalaupun diberi tangguh tetapi tidak akan disia-siakan, tetapi tidak akan ditinggalkan ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jadi kalau terjadi seperti tadi ya bermaksiat tapi rezekinya tetap lancar, bermaksiat tapi tetap sehat walafiat ya, bermaksiat tapi tidak dibuka dosanya oleh Allah SWT, bermaksiat tapi tidak dihukum langsung oleh Allah ya, ingat, jangan-jangan itu ada apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu yaitu ya tadi berbuat maksiat tapi tetap aman. Ada yang maling ya, aman, nggak ketangkep ya, korupsi nggak ketangkep. Ingat, itu diberi tangguh tetapi tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti pasti akan ketangkep. Ya sebagaimana para koruptor besar itu kan, dari sedikit banyak sampai triliunan rupiah ya, pertama masih dibiarin aja, tapi lama-lama akan ketangkep juga ya. Jadi kalau nggak dunia ya, pasti di akhirat tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, silakan Bapak. Ada semacam video yang viral betapa istimewanya umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, sampai ada ibaratnya bahwa sholawat kepada Nabi itu lebih utama daripada sholat gitu. Maka seperti itulah modelnya. Kira-kira model pendapat seperti ini gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Sholawat lebih utama ya. Sungguhnya kewajiban kita, wa ma qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sudah tegas ya, dalam Islam ada rukun iman yang 6, kemudian ada rukun Islam yang 5. Nah, itu kewajiban kita yang utama. Memang sholawat wajib ya bagi kita ya, wajib. Tetapi kewajiban itu tidak menggugurkan kewajiban kita yang utama, yaitu sholat ya, bukan hanya sholawat saja, sholat ya. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi kewajiban kita bukan hanya sholawat ya, tentu ya, rukun Islam yang 5 dulu ya dilakukan ya. Jadi sekali lagi kewajiban kita bukan hanya sholawat saja ya. Jangankan sholawat saja ya. Ini mohon maaf ya bapak-bapak sekalian ya, yang sholat tapi tidak mau membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar Siddiq ya, begitu Pak, bahkan dianggap murtadin ya. Jadi nggak boleh memisahkan antara sholat dengan zakat atau sholat dengan sholawat, nggak bisa dipisahkan. Sholat, puasa, nggak bisa dipisah. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang utuh, la yatazazza. Kata para ulama itu syamil la tajazza, bahwa agama Islam itu agama yang sempurna, tidak terpotong-potong ya, tidak
di kotak-kotak, semuanya jadi satu, semuanya menjadi kewajiban kita dilaksanakan semampu kita, begitu, gitu ya. Tetap kewajiban kita yang utama, wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya, begitu. Jadi kita lanjutkan wal maqalatu tsaminah wal 20 an Hatim al-Asam rahimahullahu annahu qala man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah ay man taraka arba'an maaf ya, matanya dulu. An-naumu ilal qabr, al-fakhru ilal mizan, war-rahatu ilas sirat, wasyahwatu ilal jannah, ya. Makalah yang ke-28 dari Hatim al-Asam rahimahullah. Jadi ada orang ulama namanya Al-Asam, Pak. Al-Asam itu artinya apa? Artinya Al-Asam itu artinya tuli, Pak. Kenapa seorang ulama itu disebut dengan Al-Asam sebagai tuli? Jadi ceritanya ada seorang wanita yang datang, ya ibu-ibu yang datang minta fatwa kepada Syekh ini, Abu Hatim ini, Syekh Hatim asli namanya. Itu ketika tanya, maaf, ibu-ibu ini kentut, Pak. Kentut. Keras sekali kentutnya, bisa didengar oleh jamaah hadirin gitu. Ya. Dan Syekh ini dengar juga. Masya Allah, ibu-ibu ini malu sekali. Sangat malu, kenapa? Masa di hadapan ulama kok kentut semuanya sendiri, ya kan? Lagi nanya kentut, ya Allah gitu ya, Masya Allah. Tetapi subhanallah ya, namanya seorang ulama, seorang kiai, seorang yang yani luar biasa. Beliau bilang apa? Coba ulangi pertanyaan kamu apa tadi? Coba ulangi pertanyaan kamu apa tadi? Akhirnya dia mikir, nggak denger ya, nampaknya nggak denger. Jadi dianggap, berarti saya kentut tadi beliau nggak denger gitu ya. Akhirnya disebut Al-Asam. Kenapa? Menjaga ya supaya wanita ini tidak merasa malu. Ya, sampai mengorbankan dirinya sampai dijuluki dengan Asam, tuli. Kenapa? Karena gara-gara wanita kentut ini supaya nggak malu ya pura-pura tuli. Akhirnya wanita tersebut kemudian tidak malu dan tetap terjaga kehormatannya dan mengulangi pertanyaannya. Maka Syekh ini kemudian disebut apa? Al-Asam, ya. Hatim al-Asam annahu qala, beliau berkata, yani Syekh Hatim al-Asam, man sarafa arba'an ila arba'in wajal jannah. Siapa yang mengalihkan dari 4 kepada keempat, ya, dia akan mendapatkan surga. Ya. Jadi saya baca aja, an-naumu ilal qabr bi an taraka rahatan naum wa tawajjah ila rahati fil qabr bi an amila amal sholihan li ajli. Mengalihkan tidur kepada kuburan. Maksudnya apa? Dia meninggalkan, ya, mengurangi tidurnya, ya. Untuk apa? Untuk beramal soleh agar dia bisa menikmati di kuburan, ya, di kuburan nanti dengan melakukan amal soleh. Apa contohnya? Contohnya, mohon maaf ini ya. Jadi kalau malam mungkin udah ngantuk, ya, waktunya langsung tidur, enggak langsung begitu, ya. Tapi beliau atau dia seorang muslim ini sebelum tidur membaca apa? Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Jadi mengurangi waktu tidurnya untuk membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak. Nah, ini namanya apa? Sarafa an-naum ilal qabr. Ia mengurangi waktu tidurnya
untuk agar mendapatkan kebahagiaan di kuburan, di alam kubur. Ya, maka dia akan mendapatkan surga. Yang kedua, wal fakhru ilal mizan bi antaraka tatawul 'ala nasi bi ta'didil manaqib wa tawajjah ilal amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Meninggalkan kesombongan ilal mizan dan mengharapkan untuk memberatkan timbangan di akhirat nanti, ya. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kedudukan, tidak berlaku sombong, ya, tetapi digunakan untuk menambah amal solehnya sehingga nanti akan memberatkan timbangan, ya, akan memberatkan timbangan di akhirat nanti, ya. Karena kalau sombong, masya Allah, masyaallah muslimin rahimahullah, akan menghalangi seorang dari masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi. Ya, maka orang soleh ini dia meninggalkan kesombongan, kemudian digunakan untuk apa? Amal soleh untuk memberatkan timbangannya. Wasalis, kemudian yang ketiga, warraha ila sirat bi antaraka rahatal badan wa tawajjaha ila amalin yusri'u al-murur ala sirat wa dhalika bi isra'i ijtinabil ma'asi. Yang ketiga, mengurangi istirahatnya. Untuk apa? Ila sirat, untuk agar diberikan kemudahan untuk menempuh sirat nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, mengurangi istirahatnya, istirahat yang di malam yang panjang atau di siang yang ya nikmatnya adalah tidur. Sementara orang muslim ini mengurangi istirahatnya agar diberikan kemudahan menempuh sirat. Masya Allah, masyaallah muslimin, apa itu sirat? Sirat itu adalah jalan yang membentang, di bawahnya ini adalah neraka, ya, dan jalan tersebut menuju ke surga, ya, ibaratnya sini surga, di bawahnya ini neraka, dari sini ke sini. Nah, sirat itu seberapa besar sih? Disebutkan dalam berbagai kitab. Sirat itu, ya kan, kalau orang dulu bilang kan lebih apa, titian rambut dibelah 7 begitu ya. Ternyata saya setelah lihat aslinya dari berbagai kitab itu, ahaddu minas saif wa asghar minal minas syar. Dia lebih tajam dari pedang dan lebih kecil daripada rambut, ya. Redaksinya seperti itu, ya. Jadi sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itulah sirat, ya. Dan itu membentang di atas neraka menuju ke surga. Coba bisa lewat nggak, Pak? Jembatan lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Coba bisa nggak lewat? Ya, nggak akan bisa melewati kecuali dengan rahmat Allah, dengan amal soleh, dengan amal-amal soleh kita. Bahkan disebutkan, ya, di kitab Daqaiqul Akhbar, ya, itu sirat itu perjalanan berapa lama, Pak? 3000 tahun. 3000 tahun, ya, dalam kitab Daqaiqul Akhbar. 3000
3.000 tahun. Setahun nanjak, 1000 tahun itu nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun lagi baru datar. Itu sirat. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana lewatnya? Nah, disinilah peran amal soleh. Kalau punya ilmu bela diri gimana? Coba bayangin, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Ilmu bela diri macam apa yang bisa? Ilmu jimat apa yang bisa? Ilmu apa yang bisa menyelamatkan dari sirat? Ya. Makanya di sini dengan amal soleh itulah bekal untuk menempuh sirat nanti. Nah, namun ma'asyiral muslimin disebutkan, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ada yang bisa, beda Pak ya, ini mana Pak ya? Ketipu, jauh banget, mohon maaf. Ya, baiklah. Jadi di sirat itu ma'asyiral muslimin ada yang bisa menempuh dengan seperti kilat, ya, seperti kilat. Jadi kalau Bapak lewat secara normal nggak bisa, tetapi bisa sampai seperti kilat, sekejap nyampe. Yang kedua, ada yang bisa melewati seperti yang pertama kilat kalbar, yang kedua seperti angin yang kencang, wos gitu ya. Yang kedua, yang ketiga seperti burung yang terbang. Yang keempat, ada yang bisa melewati seperti kuda yang bagus, kuda yang berlari kencang. Ya. Yang kelima, ada yang lewat seperti jalan cepat. Dan yang berikutnya 3.000 tahun baru bisa jalan. Masya Allah. Itu pun juga dikait-kaitkan, ditarik-tarik dari neraka. Nah, disinilah peran apa? Amal soleh. Ya, maka ada yang bilang kendaraan buat apa? Korban buat kendaraan di sirat nanti. Bukan kendaraan, bukan kodanya, bukan apa namanya, sapinya, kambingnya. Amal soleh kita ketika diterima Allah SWT, itulah yang akan. Ya. Kenapa Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya? Yang diterima adalah apa? Ketakwaannya. Jadi nggak ada yang bisa melewati itu kecuali disinilah pentingnya amal soleh, pentingnya kita berdoa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diselamatkan ya di perjalanan akhirat nanti. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.